Saudara-saudara jemaat Tuhan, Gemim Bukit Moria Winangun, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah KKRT Kamis 19 November 2020. Dalam persiapan ini diundang jemaat berdiri, baik kita yang ada di rumah atau di berbagai tempat yang sementara mengikuti ibadah KKRT ini. Sambil berdiri kita menyanyi bersama Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari dengan sikap berdoa kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan jemaat duduk. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, ini kami dalam persekutuan ibadah KKRT di hari Kamis 19 November 2020. Dalam kebersamaan dari kolom 1 sampai kolom 17, baik anak sekolah minggu, remaja pemuda, ibu bapak, bahkan orang-orang tua lanjut usia, tertunduklah kami di hadapan-Mu. Kami yang sangat menyadari bahwa siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami dalam kehidupan ini tentu tidaklah luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Terlebih ya Tuhan, ketika kami menganggap bahwa kami hebat, lebih kuat dari orang lain, maka kami kurang mempedulikan sesama kami yang pada akhirnya dengan sikap, tindakan, dan perilaku kami menyakiti dan mengecewakan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu dalam pengakuan ini sambil memohon, Tuhan dengarkanlah kami dan ampunilah kami, baharuilah hidup kami, supaya layaklah kami ada di hadapan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan Yesus yang menebus kami di kayu salib, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi bersama Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku di
berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, mari kita akan menghadap Dia dalam doa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita semua diberi pengertian kemampuan memahami firman yang pada akhirnya mampu melakukan dalam hidup. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang adalah pencipta atas segala sesuatu. Engkau yang mau supaya kami melakukan apa kehendak-Mu. Dan kami tahu semua itu telah tertulis dalam Alkitab sebagai pedoman kehidupan kami. Dan saat ini dalam persekutuan ibadah KKRT, kami mau membaca, mendengarkan, untuk merenungkan firman. Biar Tuhan curahkan Roh Kudus, supaya kami semua benar-benar terpusat dalam pemberitaan firman ini. Sehingga apa maksud firman-Mu kami akan mengerti dan memahami, yang pada akhirnya kami mampu melakukan, mengaktakan itu dalam kehidupan kami. Supaya kami membawa berkat dan menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian bacaan kita sepanjang minggu ini, kita dalam bagian bacaan melalui kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Roma pasal 15, ayat 1 sampai ayat 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Dengan judul perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh dan berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Demikianlah bagian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, dan yang selalu mau melakukan dalam kehidupan. Sebelum kita akan merenungkan bagian bacaan kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyikan bersama Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Saudara-saudaraku yang diberkati, baik kita yang ada di rumah kita masing-masing, tetapi mungkin yang lain karena pekerjaan atau karena situasi dan keadaan, tetapi ada kesempatan untuk boleh bersama dalam persekutuan ibadah KKRT ini, sekalipun dia harus mengikuti dari berbagai tempat. Tetapi bersyukur kita dimudahkan oleh iptek yang ada, sehingga orang boleh beribadah bersama. Karena kita yakin bahwa ruang dan tempat tidak akan membatasi kita dalam pujian dan sembah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita memperlakukan sesama orang percaya yang ada di sekitar hidup kita? Entahkah itu teman, saudara, baik sesama warga jemaat atau kolom, atau bahkan sesama orang Kristen atau orang percaya. Dan sebagai orang percaya, kita berada dalam satu persekutuan yang disebut sebagai gereja Tuhan. Dan persekutuan ini sesungguhnya terdiri dari berbagai macam orang. Ya, bermacam-macam orang dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Juga kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada dua sisi yang selalu berdampingan. Contohnya, ada atas berarti ada bawah. Ada kiri berarti ada kanan. Ada suka tetapi ada duka. Ada hitam, ada putih. Dan ada kuat, ada lemah. Bagian bacaan kita diawali dengan suatu ungkapan yang mengandung pertanggungjawaban. Kata Rasul Paulus, dia memakai kata wajib. Saudaraku, wajib berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, atau sudah semestinya, atau harus. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, namanya wajib berarti harus dilakukan. Ayat 1 dalam bagian bacaan kita dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ungkapan Rasul Paulus ini tentu memiliki alasan yang kuat. Karena setiap orang wajib melakukan hal ini dan itu mencontoh pada Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, kebaikan hati untuk menolong sesama adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan bersama. Atau sebagai suatu persekutuan di mana sangat perlu untuk saling tolong menolong, bantu-membantu satu dengan yang lain. Supaya dari sana maka akan ada kehidupan yang rukun. Rukun berarti tidak kacau. Rukun berarti saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan spiritualitas kerukunan satu hati, satu suara yang adalah tema kita sepanjang minggu ini, yang diangkat menghentar kita untuk berjalan dalam perenungan yang sama, memberikan pengertian
bahwa orang yang hidup dalam kedamaian akan hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Bahwa setiap orang tentu saling membutuhkan, karena kepala tidak dapat mengatakan bahwa ia lebih penting dari tangan dan kaki. Atau juga tangan tidak bisa mengatakan bahwa ia lebih penting dari mata, hidung, dan mulut. Melainkan semuanya harus saling menghargai keperbedaan dan fungsi masing-masing. Dan itu tentu menolong kita untuk menggerakkan semua anggota tubuh yang ada pada satu tujuan yang benar. Jadi, kerukunan semua anggota tubuh Kristus adalah satu kekuatan yang mampu menolong kita untuk mengarahkan kebenaran. Saudaraku, sebab itu Rasul Paulus berulang-ulang menyampaikan bahwa kita harus belajar atau mengikuti teladan Yesus Kristus yang rela menanggung semua dosa manusia. Disadari bahwa dalam kehidupan ini sekali lagi tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang kuat tetapi juga ada yang lemah dalam segala hal. Tapi bukan berarti yang kuat menindas yang lemah. Namun sebaliknya, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Dan akan tercipta kehidupan yang rukun. Karena kalau hidup rukun, firman Tuhan berkata, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Kalau rukun. Hidup berdampingan satu dengan yang lain. Saling menolong satu dengan yang lain. Tidak menganggap bahwa satu lebih penting dari yang lain. Atau satu yang lebih kuat sehingga yang lemah tidak penting. Tetapi ketika semua sama di mata Tuhan, dalam hidup kerukunan, dalam saling memperhatikan dan saling menolong, sekali lagi firman Tuhan katakan, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya. Marilah kita hidup dalam kerukunan ini. Sekali lagi, itu dimulai dari diri kita, keluarga kita, tempat kita melayani, dalam persekutuan, pada akhirnya akan merembet ke tempat pergaulan, pekerjaan, bahkan di lingkungan kita hidup dan berada. Saudara-saudaraku, memang melakukan itu tidak seringan atau tidak semudah berkata-kata. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk dilakukan. Atau tidak sulit bagi kita untuk saling membantu atau menolong satu dengan yang lain dalam kekurangan. Firman Tuhan berkata, Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ayatnya yang kelima dan keenam. Bahwa Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan. Jadi kerukunan itu adalah berkat dari Allah. Supaya menjadi bagian kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi sekali lagi, tujuan kita dalam hidup adalah jadi berkat bagi sesama. Dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur, memberi persembahan kepada Tuhan. Dan sambil kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita menyanyi bersama Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan
Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, yang mengaruniakan kepada kami kerukunan hidup bersama, yang merindukan supaya setiap kami yang hidup supaya tetap saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain, belajar dari bagaimana Engkau Yesus Kristus yang mengajarkan kami, Engkau mau menebus setiap kami sekalipun kami melakukan kesalahan dan dosa. Lewat perenungan kami sepanjang minggu ini mengajarkan kami bagaimana spiritualitas kerukunan hidup bersama, supaya satu hati satu suara dalam kehidupan berdampingan satu dengan yang lain, supaya benar-benar kami akan hidup rukun dan damai. Karena kami tahu di mana ada hidup rukun dan damai, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat atas kehidupan kami. Kami merindukan berkat itu. Dan karena itu pimpin, tuntun kami Bapa dalam segala keberadaan hidup, mulai dari hidup pribadi, keluarga, untuk benar-benar kami saling menopang satu dengan yang lain. Berkatilah hidup keluarga jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Winangun, dari kolom 1 sampai kolom 17, dalam kebersamaan dengan pelayan-pelayan khususnya Mas Penatua, para pendeta. Biar Tuhan selalu menganugerahkan kebersamaan hidup untuk tetap saling menopang, sehingga benar-benar apa yang menjadi kerinduan dan harapan hidup berdampingan dalam damai sejahtera Tuhan, itu boleh terwujud dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, bahkan diberkatilah pelayanan gereja-Mu ini dengan apa yang telah menjadi program kerja dan pelayanan, baik yang sudah sementara dan yang akan dilakukan, baik untuk persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, tetapi juga tidak lepas di dalamnya pembangunan fisik jemaat, termasuk sementara melakukan pembangunan gedung serbaguna. Biarlah terus diberkati kami untuk saling menopang, sehingga ada kerukunan yang tercipta untuk mau membangun dengan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bahkan diberkatilah juga jemaat-Mu mulai dari anak sekolah minggu. Biarlah masa kecil tumbuh kembang mereka dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga anak-anak menikmati ajaran dan didikan dari orang tua dengan segala kebaikan. Dan ketika mereka juga belajar diberkati Tuhan, sekalipun sampai saat ini karena pandemi COVID-19 pembelajaran masih tetap dilakukan dari rumah, tetapi kami percaya anak-anak kami dijaga, dilindungi, supaya masa depan sungguh ada dalam kasih dan rahmat-Mu. Mereka yang muda, biar Tuhan berkati usia remaja pemuda yang dinikmati dirasakan oleh anak-anak muda kami, sehingga masa muda tidak akan menjadi sia-sia, tetapi mereka boleh mengisi semuanya dengan hal-hal yang baik, mulai dari pergaulan hidup yang baik, pendidikan yang diikuti baik di sekolah, di perguruan tinggi, atau juga yang sudah bekerja. Tuhan jaga lindungi hidup mereka, sehingga anak-anak kami benar-benar menjadi berkat. Demikian juga pria kaum bapa, wanita kaum ibu, Tuhan berkati kami
dalam kehidupan kami, tetapi juga dalam tanggung jawab sebagai orang tua yang menjaga, merawat, mendidik anak-anak. Bahkan orang-orang tua lanjut usia. Masa tua yang dijalani biarlah selalu dalam berkat kasih dan pertolongan-Mu. Dijaga, dilindungi masa tua dalam kasih sayang perhatian anak-anak. Tetapi juga ketika ada gumul di masa tua dengan sakit yang dialami, biarlah Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan yang selalu bergantung kepadamu. Demikian juga saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dengan sakit, baik dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit. Biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang menjadi harapan kerinduan. Sehingga mereka benar-benar menikmati menjalani hidup yang adalah anugerah-Mu, sekalipun dalam gumul yang dialami. Mereka yang bersukacita dengan berkat-berkat Tuhan, biarlah dikuduskan sukacita dan kebahagiaan mereka. Segala keberadaan hidup jemaat-Mu ini Tuhan, kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, yang telah memberkati kami sehingga boleh memberi persembahan. Kuduskan itu untuk boleh menopang pelayanan gereja-Mu, dan biarlah kami semua tetap diberkati dalam kehidupan. Dan mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan jemaat-Mu, biar semua diberkati dalam kasih dan selamat-Mu. Kami pun terus menopang dalam doa. Pemerintah kami biarlah selalu dianugerahkan kearifan bijaksana. Bahkan di dalam persiapan-persiapan bersama dengan KPU Panwas yang ada untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati dan wakil bupati yang ada di daerah Sulawesi Utara, di kota Manado dan beberapa kota dan kabupaten yang lain. Biarlah semua dalam perlindungan Tuhan, keamanan, ketentraman, biarlah jadi bagian hidup kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan pemimpin-pemimpin untuk pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, di kota Manado, dan di beberapa kota kabupaten. Biar Tuhan memberkati kami dalam segala kebersamaan. Karena hanya Engkau andalan kekuatan kami, Tuhan, di dalam Yesus Kristus, yang juga menganugerahkan ilmu dan pengetahuan bagi kami. Sehingga ketika pun dalam pandemi ini, di saat ibadah-ibadah dilaksanakan dari rumah masing-masing, tetapi kami bersyukur kami boleh dimudahkan dengan iptek ini, bersama dengan multimedia yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Kami Tuhan telah tuntun dan berkati. Segala keberadaan kehidupan kami hanya menserahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Yesus Kristus, yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup kita dalam persekutuan ibadah ini, kita menyanyi bersama Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat.
Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat malam dan selamat kita menjalani hidup dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Amin.